Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan usulan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah limpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai masih berada di bab ghibah. Minggu yang lalu kita masih ngomongin bab ghibah yang dosanya seabrek-abrek. Lalu bagaimana kiranya kiat-kiat mencegah supaya orang tuh nggak ngomongin orang. Bagaimana cara orang tuh nggak menggunjing orang lain. Di sini dikatakan qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun lau tafakkarta fihi wa huwa. Ini Pak caranya Pak supaya orang itu enggak terlibat terjebak dalam ghibah. Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, antandur fi nafsika. Kamu lihat diri kamu. Apakah dalam diri kamu itu ada celah, ada aib, baik itu aib dohir maupun aib batin. Kamu lihat diri kita. Manusia itu gak ada yang sempurna Pak. Tiada putih yang tak ternoda. Gak ada. Tiada insan yang tak berdosa. Itu penting. Pepatah tiada gading yang tak retak itu berlaku kepada semua manusia kecuali satu, Rasulullah SAW. Pepatah tiada gading yang tak retak nggak berlaku, nggak berlaku. Emang nggak ada retaknya. Kalau semua selain Nabi SAW mesti punya celah, mesti punya aib, mesti punya kejelekan. Walaupun kelihatannya di mata manusia sempurna. Jadi gak ada. Karena semua manusia itu mesti ada dosanya. Kecuali para anbiya, karena ada ismah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik penjagaan itu qabla nubuwah wa ba'dal nubuwah. Sebelum jadi nabi dan apalagi setelah jadi nabi, itu ceritanya begitu, Pak. Nah, kamu lihat nih, apakah ada aib dalam diri kamu, baik yang zahir maupun batin. Wa hal anta muqaribun maksiatan sirran wa jahran. Apakah kamu ini tidak jujur dalam diri kamu? Boleh saja orang itu kelihatan di mata orang memang kelihatan Masya Allah, tapi dia berani melakukan dosa-dosa di luar ketika gak ada orang. Itu arti kejujuran. Makanya kejujuran harganya mahal. Ya. Ya di depan orang memang bagus, tapi siapa tahu di belakang orang? Kan gak tahu. Bisa saja melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di luar di depan orang, itu kata Imam Ghazali. Nah, fa idza arafta dzalika min nafsika, kalau kamu begitu memang begitu nyatanya diri kamu tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'lam, ketahuilah ketidakmampuan orang lain, ya, ketidakmampuan orang lain untuk tanazuh. Tanazuh itu bersuci. Ya, sama dengan ketidakmampuan kamu. Jadi kalau kamu sendiri mungkin ketergantungan obat, tergantungan apa ya, ketagihan itu yang semuanya negatif. Lah, orang lain itu
begitu sama dengan diri kamu. Kalau diri kamu gak mampu, seorang lain juga gak mampu. Jadi gak usah ngomongin orang lain, ngomongin diri kamu sendiri gitu loh. Ceritanya begitu, Pak. Itu yang mencegah kita supaya kita gak terjebak dalam ghibah. Itu maksudnya. Jadi ka'ajzika wa udruhu ka'udrik, ketidakmampuan mereka orang lain sama dengan tidak kemampuan kamu. Jadi kamu udah gak usah ngomongin, sama-sama datnya sama itu. Nah, sebagaimana kamu tidak suka untuk dijeblosin, atau dijeblosin, iya dijeblosin, ya depan orang. Sebagaimana kamu tidak suka aib kamu dibuka depan orang, sama orang lain juga gak suka aibnya dibuka depan orang gitu loh. Makanya orang Jawa mengatakan sawang sinawang itu penting, Pak. Tahu sawang sinawang? Ya itu. Ya saling pandang, sawang sinawang penting. Jadi kalau kita sendiri kita ini gak mau nih aib kita dibuka depan orang, ya sama orang lain juga gak mau aibnya dibuka depan orang. Itu kenapa? Jadi kalau gak usah buka, kalau kamu sendiri gak mau dibuka. Lah gak usah ngejek kalau kamu gak mau diejek. Nah, gak usah maki-maki kalau kamu gak mau dimaki-maki. Itu ceritanya begitu, Pak. Itu cara pencegahan ghibah itu loh. Jadi kita lihat diri sendiri kagak ada yang sempurna. Itu ceritanya begitu. Jadi bagaimana? Fa in satartahu satarallahu alaika uyubak. Jika kamu menutupi itu aib saudara kamu, aib kamu juga ditutupi sama Allah Ta'ala. Kalau kamu buka. Loh Pak, buka aib itu bukan hanya menfitnah, tapi an-nasih amal malak, man nasoha akhahu amamal malak faqad fadahu. Artinya barang siapa yang menasihati saudaranya di depan orang ramai, depan orang itu njeblosin. Ya, lu jangan begitu dong. Tapi depan orang, lu anu ya, sering maling ya umpamanya lu jadi telur ya, tapi depan orang itu njeblosin. Jadi etika nasihati orang itu apa? Ada caranya. Man nasoha akhahu amamal malak, barang siapa yang menasihati saudara tapi depan orang, itu nyeblosin. Lu jangan begitu dong, dosa itu dong, tapi depan orang. Ya kan malu dia. Lu ya apa? Kamu sendiri mau gak digituin? Ya gak mau, ya udah gak usah. Itu ceritanya begitu, Pak. Itu bagaimana? Panggil. Jangan begitu, gitu. Lu dapat berapa tadi malam? Garong. Bagi dua dong. Loh, jangan bagi dua dong. Ini buat nasihati tuh, Pak. Bagi dua dong, ujung-ujungnya jangan. Bener ya, sama-sama ikut. Itu ceritanya begitu, Pak. Jadi itu, Pak, yang penting, Pak. Fa in satartahu satarallahu alaik uyubak. Jadi diceritakan, Pak, ada seorang wali besar, ulama besar, baca kitab pas bab minum homer. Lah, peminum homer itu datang. Ini babnya gak jadi dibaca. Loh kenapa? Jaga perasaan dia. Jangan sampai dia mental dari pengajian gara-gara ini ngomongin gua nih, gitu loh. Sampai segitu. Orang dulu, orang kuno. Itu maksudnya. Jadi babnya bab minum homer. Peminum homer datang. Bilang apa? Gak jadi dibaca. Takutnya kan dia baru denger nih. Wah, ngomongin gua nih, mental. Itu ceritanya begitu. Itu orang dulu, Pak. Fa in fadahtahu, kalau kamu jeblosin mereka, sallallahu alaikal alsinatal hidad. Kalau kamu suka membuka aib orang, nanti Allah telah akan mengerahkan itu lesan-lesan mulut-mulut yang akan merobek-robek membuka aib kamu sendiri. Itu ceritanya begitu. Di dunia, bukan hanya di dunia juga akan dibuka aib kamu fil akhirah ala usul khalaik, di depan orang banyak. Itu ceritanya begitu, Pak. Sekarang ini apa banyak berita di apa itu medsos ya. Ya, itu sabrak-abrak berita yang gagak bener segala macam, hoax. Nah, itu ceritanya begitu, Pak. Ya. Hoax itu sudah ada zaman Nabi, Pak. Ya. Sudah ada zaman Nabi yang terkenal dengan hadisul efek. Hadisul efek artinya kabar bohong, kabar hoax. Peristiwa Siti Aisyah, rumah tangga Nabi SAW. Siti Aisyah dikabar-kabarkan selingkuh. Siti Aisyah radhiyallahu anha dikabarkan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi wah ribet ini kejadian sampai
turun surat Nur. Ya, ini pembebasan yang luar biasa. Innallaha arba'atan wa arba'atin. Allah Ta'ala membebaskan 4 tuduhan dengan 4 tuduhan juga, 4 pembebasan. Mungkin pernah saya katakan, yang pertama Nabi Musa alaihissalam itu ditunduh adrah hernia. Saya ulangi lagi, dalam Quran ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu ada sekitar 200. Gak percaya hitung sendiri, daripada bapak menganggur sekali-kali ngitung dah. Ya ayyuhalladzina amanu ada 200. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa wa bara'ahu lima qalu wa kana indallahi wajihan. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang telah mengganggu Nabi Musa. Fa bara'ahu Allah lima qalu. Atas gangguan ini, atas fitnah ini, atas makian ini, atas cacian ini, Allah telah membebaskan Nabi Musa. Kenapa kok gak boleh ganggu Nabi Musa? Orang hebat ini, orang hebat. Wa kana indallahi wajiha, punya kedudukan strategis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali minta, kasih Pak. Termasuk minta syafaat supaya saudaranya jadi nabi, yaitu Nabi Harun, dijadiin nabi sama Allah Ta'ala, diturutin. Itu ceritanya begitu Pak. Kedua, Nabi Yusuf alaihissalam itu tertuduh, ya kan? Nanti saksinya, ambil saksi. Siapa saksinya? Tergantung. Kalau bajunya koyak dari apa? Belakang, berarti benar. Kalau koyak dari depan, salah. Survei membuktikan fakta di lapangan, bahkan secara fakta yuridis, bajunya koyak dari belakang. Siapa? Anak kecil atau gulam saksinya itu yang lihat itu Pak ceritanya. Yang ketiga, Siti Maryam alaihissalam, ya alaihissalam, Siti Maryam tertuduh ya karena hamil, nggak ada bapaknya kan. Lihat ini, kamu tanya langsung siapa yang ditunjuk? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bicara di situ. Begini, pembebasan atas ibunya yang tertuduh begitu Pak. Itu ceritanya. Lah yang keempat Siti Aisyah. Lah tapi di antara pembebasan ini paling tinggi Siti Aisyah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang bebasin. Kalau Nabi Musa yang bebasin batu. Nabi Musa mandi, taruh bajunya, batunya lari. Saubi itu. Nabi Yusuf anak kecil, gulam. Siti Maryam, Nabi Isa. Tapi Siti Aisyah yang membebasin Allah Ta'ala langsung. Ulaika mubarrauna lima yakulun. Mereka bebas dengan apa yang dituduhkan, bebas dari apa yang disangkakan. Loh, kenapa? Yang bebasin Allah Ta'ala langsung. Bukan karena Siti Aisyahnya, zatnya dia, tapi karena Siti Aisyah, istri dari baginda Rasulullah SAW itu yang membuat hebat. Loh itu. Kalau Siti Aisyah bininya Gatot Kaca umpamanya, ya nggak akan turun itu. Ini pembebasannya luar, Allah Ta'ala yang turun langsung dengan menurunkan surat An-Nur. Makanya dalam hadis dikatakan alimu banatakum surat An-Nur, ajari putri-putri kamu itu surat Nur. Memang ada apa dengan surat Nur? Di situ isinya etika-etika pergaulan, adab-adab sesama wanita, sesama itu Pak. Itu ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Jadi ceritanya begitu Pak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya akan saya simpulkan dengan paksa. Ya. Iya. Wa in nadarta ila dhahirika wa batanika, kata Imam Ghazali dalam bab ini, kalau kamu lihat diri kamu lihat diri kita lihat, enggak ada aibnya nih, bersih ya. Baik di dunia maupun di akhirat, kok bersih. Jadi merasa bersih padahal tidak bersih. Apa? Fa'lam, ketahuilah, anna jahlaka bi'ubi nafsik, kebodohanmu, ketidaktahuanmu atas aib dirimu sendiri itu bodoh yang luar biasa. Min anwa'il hamakoh. Orang Jawa bilang bodoh elailo. Kalau bodoh biasa mana? Ini bodoh elailo plus geblek, udah lengkap dalam. Lengkap. Ya kenapa? Karena kalau merasa dirinya gak punya aib, itu akan cenderung angkuh, merasa sok suci. Ya,
Itu Pak merasa suci. Wah, gua ini lihat yang lain kotor semua. Apalagi merasa megang kunci surga. Waduh Pak. Ada orang, sebagian orang tuh merasa megang kunci surga. Ya. Yang lainnya dianggapnya apa? Neraka semua. Gak masuk. Dia megang kunci surga. Itu masih ceritanya begitu Pak. Jadi bagaimana? Wala aiba a'dha minal humki. Gak ada celah yang lebih besar daripada kebodohan. Walau aradallahu bika khairan. Kalau Allah telah berkehendak baik pada seorang hamba, akan ditampakkan itu aib dirinya. Supaya dia merasa celah, merasa kotor dan bisa memperbaiki diri, bisa berbenah. Nah, wala riyutaka, penglihatan kamu kepada diri kamu bi aini ridho, dengan air ridho. Aini ridho itu masih merasa cerah, merasa bagus. Itu puncak dari segala kebodohan. Itu Pak. Jadi bodohnya orang itu kalau sudah melihat dirinya merasa bersih, merasa suci, merasa benar sendiri. Itu adalah kebodohan yang karena gak akan merasa pinter, gak mau belajar, mau merasa suci, gak mau istighfar, mau merasa benar, gak mau taklim segala macam, dia sudah paling benar. Itu tadi ceritanya begitu Pak. Jadi aib terbesar adalah kebodohan orang atas aib dirinya. Ini saya lihat ini wajah-wajah yang kurang bersahabat dan kue juga sudah datang. Demikian pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.